Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Selamat sore Mitra Pas, apa kabar? Kembali bersua bareng saya Arif Vanili di program spesial Ruang Gizi. Kita akan bersama-sama sampai nanti jam 5 sore. Dan program acara spesial ini bisa Anda simak setiap hari Kamis dari jam 4 sampai jam 5 sore Mitra Pas. Selalu ada topik menarik yang akan kita bahas. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati bersama Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Topiknya, karena ini dekat-dekat puasa Mitra Pas, cukup penting untuk kita pahami tips aman berpuasa bagi penderita MAH. Karena kalau penderita MAH makan yang kurang tepat ini bisa keruas-keruas, pokoknya sangat menyiksa, apalagi pada saat bagi umat muslim yang wajib berpuasa ya, karena tidak ada udzur tentunya. Dan Anda bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp untuk berdiskusi, bertanya melalui SMS WhatsApp silahkan di 085277 999 101, dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295 385877. Sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Narasumber kita untuk memberikan pencerahan ada Ibu Lili Rusida, Sarjana Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Apa kabar Bu sore kali ini? Alhamdulillah baik. Oke, hadir juga bersama kita ada Ibu Ari Fesnianita, ahli Madya Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Apa kabar sore kali ini, Bu? Alhamdulillah baik, Mas. Oke, kita beruntung cuacanya bagus ya, Bu ya, sore kali ini. Habis hujan. Tadi habis hujan juga karena beda-beda ya, Bu ya. Iya. Kalau sini kan gerimis kecil-kecil. Iya. Mungkin di wilayah lain gerimis atau malah hujan, dan aduh jalannya, Bu. Semoga saja bersabar ini ya. Oke. Nah, Ibu Lili dan Ibu Ari Festi. Oh, salah tulis ini. Festi Anita. Ini beliau sehari-harinya adalah mengabdi ya di UPT RSUD RA Suwondo Pati. Jadi bagi Anda yang mungkin pernah bersua bersama beliau karena mungkin ada suatu sebab ya, mungkin ada kerabat yang sakit, ini kan konsultasinya ke tim gizi supaya makanannya cepat, maksud kami tepat dan cepat sembuh tentunya. Karena kalau penderita-penderita tertentu ini kalau makanannya nggak tepat, wah bisa repot ya, Bu ya. Bisa nggak sembuh-sembuh, wah repot ini. Nah, kita akan membahas tentang tips aman berpuasa bagi penderita MAH. Ini bagi yang penderita MAH susah ini, Bu. Takut kalau misalkan nanti puasanya drop di tengah jalan ya. Kalau misalkan kecorok makan, waduh, kemudian nanti ngodoi puasa dong kalau nggak bolong lagi nih. Nah, ini mohon pencerahannya supaya teman-teman yang penderita MAH ini puasanya lancar, tidak bolong-bolong, artinya pas tidak ada udzur tentunya, bisa lancar. Karena kalau penderita MAH ini kalau sudah sakit, aduh nguling-nguling, Bu. Nah, mohon pencerahannya, Bu, silakan monggo. Ya, Mas, hari ini judulnya tips aman puasa bagi penderita MAH ya, sore hari ini. Di sini saya akan menerangkan puasa Ramadan itu kan penting ya, Mas ya, bagi umat Islam. Terus manfaat puasa itu juga bisa menyehatkan tubuh. Tapi ada faktor-faktor tertentu orang tidak bisa atau takut menjalankan ibadah puasa karena mempunyai penyakit MAH ya, Mas ya. Sekaligus ingetin ya, Bu ya, karena ini kan bentar lagi puasa. Yang kemarin ngutang, ayo dibayar. Nah, ini repot ini. Ya, betul. Gitu ya, Bu ya. Kurang berapa hari ini? Karena sekarang udah dagdikduk ini. Iya, ya. 2 mingguan, Mas. Aduh, ya. Serepot ini. Monggo, Bu, lanjut lagi. Iya. Pada waktu kita menjalankan ibadah puasa itu kan kita kan tidak makan dan tidak minum ya, Mas ya. Jadi orang yang menderita MAH itu takut gitu, Mas, mau menjalankan ibadah puasa, takutnya nanti kalau saya MAH mual kumat. Terus ya itu takutnya gitu. Tapi kita harus bisa mensiasati karena itu kan memang wajib. Jadi kejadian orang yang puasa itu akan meningkatkan asam lambung itu pada waktu minggu awal puasa saja, Mas. Oh, adaptasi ya, Bu ya. Ya, jadi ya adaptasi ya. Nanti kalau sudah memasuki minggu kedua itu, Mas, asam lambung akan kembali normal. Jadi kita sudah terbiasa gitu. Tubuhnya sinau dulu ya, Bu. Ya? Mempelajari. Gitu, ini yang masuk ini apa? Soalnya biasanya terisi nggak terisi ya, Bu ya. Iya, gitu. Asalnya kan kita udah los ya, Mas, makan ngemil gitu. Jadi terus puasa kan otomatis
puasa segalanya, puasa makan, minum gitu, Mas nggih. Oke, karena Nggih. tubuh ini kan seperti HP, seperti komputer juga Iya, ya Bu ya. nggih, Sinau harus- dia. Kalau lemot ya Juga. lemot gitu ya Bu Ya ya. harus Kalau harus drop-drop dicas, ya. Mas nggih. Nggih. Oke. Terus ya, melalui puasa itu kadar hormon gastrin dalam tubuh membantu menurunkan asam lambung. Terus sederhananya tubuh membutuhkan penyesuaian dengan kondisi berpuasa itu tadi, Mas. Ketika biasanya kamu makan secara rutin, puasa membuat jam makan mengalami perubahan yang cukup signifikan ya Mas ya. Asalnya makan sehari 3 kali nggih Mas nggih. Terus ada selingan 2 kali. Sekarang hanya makan 2 kali. Jadi sahur dan buka puasa. Tidak pada jamnya seperti biasanya Bu ya. Iya. Kalau malam mau ngemel tadarusan gitu kan, alah udah malam kok mau ngemel kan rasanya juga. Nah, gitu bisa disiasati dengan makan makanan yang makan buah gitu Mas, yang aman, pepaya, pisang gitu kalau di jam-jam pada waktu setelah sholat tarawih ya Mas ya. Itu bisa. Terus selama puasa pasti kamu akan makan secara teratur. Nah, biasanya kalau orang yang mah itu kan mempunyai kebiasaan kadang sering makannya nelat-nelat gitu. Ah males makan nanti aja gitu. Terus wah aku pengen seger-seger iki. Oke rasa cuacanya kan seperti ini ya Mas, pengen makan panas-panas yang seger-seger, beli bakso. Jadi malah kambuh lagi ya Mas ya gitu. Terus penyakit lambung itu Mas pada awalnya itu mah itu sendiri itu merupakan kosakata Belanda Mas yang berarti lambung. Bukan bahasa Inggris ya Bu ya? Betul. Oke. Ya gitu. Terus disebut juga dispepsia. Jadi itu terjadi peradangan di lambung akibat meningkatnya asam lambung. Jadi ya orang yang mengalami mah itu biasanya mempunyai gejala rasa perih, terus tidak nyaman di bagian ulu hati, gitu, sering mual ya Mas ya, mual, muntah, kadang bisa apa itu pahit gitu loh Mas, yang di bagian tenggorokan gitu loh Karena Mas. saking sakitnya itu ya Bu. Iya gitu. Okay. Akhirnya rasanya sampai memuncuk ke atas. Iya, terus perut itu begah Mas gitu. Oke, tentang peradangan untuk Anda mitra pas yang mungkin radang ini kan kayak borok gitu ya Bu ya. Kalau karena kalau misalkan kita sariawan berarti kan bibir kita yang radang. Iya. Itu kan kayak borok itu. Iya. Lambung juga kayak gitu ya Bu ya. Oh. Ada. Ternyata gitu ya. Karena ada Iya. luka di sana, sakitnya Terus- naik ke atas sampai rasanya pahit kalau dikasih makan. itu. Oke. Terus sampai kayak gejalanya seperti kayak orang jantung gitu loh Mas, tapi enggak, itu karena asam lambung naik sampai ulu hati gitu. Dan itu nguling-nguling serius ya Bu ya. Iya, Sakit kalau- memang ya. Kalau itu yang mempunyai mah akut itu Mas biasanya. Kalau gejala-gejala mah gitu cuma orangnya sering mual gitu aja, cuma langsung perutnya sakit gitu. Ngoten. Jadi kita harus menjaga pola makan ya Mas ya. Kalau orang puasa itu makan 2 kali ya. Kalau orang tidak puasa kan seperti kita belum puasa ini kan makannya 3 kali. Jadi harus dijaga betul selagi kita puasa, menjaga pola makannya itu tadi. Ngoten. Terus jadi jadwal makan kita itu berubah sehingga kita mempunyai kebiasaan makan yang teratur juga ya Mas ya. Terus adapun apa itu faktor-faktor pemicu kambuhnya mah ini ya adalah konsumsi makanan yang tidak teratur tadi, terus konsumsi minuman yang terlalu ekstrim. Itu bisa kopi hitam gitu Mas, terus minuman bersoda gitu, makanan yang pedas, asam itu juga pemicu mah, ngoten. Terus obat-obat antihistamin, obat penghilang rasa nyeri ya Mas ya, itu serta jamu-jamuan itu ya bisa memicu terjadinya mah juga kalau
Kalau orang itu menderita mah, mending menghindari obat-obatan itu tadi aja. Pantasan kalau kita beli obat ditanya ya, kira-kira alergi ini punya riwayat mah atau ya tidak gitu. ini? Biasanya ditanyain juga. Karena kan ada obat-obat tertentu yang bisa meningkatkan asam lambung gitu, Mas. Oke. Sehingga nanti kalau misalkan minum obat ya obatnya pas. Jadi jangan sampai minum obat malah mahnya kambuh. Aduh, repot lagi. Ada penyakit baru lagi yang masuk nih, repot ini yang kambuh. Oke. Terus kita harus juga menjaga stres ya, Mas ya. Karena kalau orang stres itu nanti terus nggak mau makan, pikiran terus. Imbasnya ke arah sana ya, Bu ya. Iya, gitu. Emosi juga, Mas. Kadang nah emosi, waduh, mak mau apa kabeh wes gorengan oke, semuanya oke gitu. Kadang ada orang emosi nggak makan ya, Mas ya. Orang yang emosi ternyata juga bisa memicu, artinya begini Bu, orang nggak punya uang juga potensi untuk sakitnya besar juga ya, bukan? Karena dia emosi, nggak punya uang, kemudian juga mau makan juga rasanya udah nggak enak, eling utangan itu juga repot. Karena secara psikologis ini juga harus kita berikan ke biar sabar ya, semuanya nanti akan berputar. Karena memang secara psikologis sudah puasa, ada masalah keuangan, maknya kambuh. Wah, ini yang kita takutkan seperti itu ya, Bu ya. Gitu. Jadi ya harus balance ya, Mas ya. Kalau bisa ya hidup itu kan yo ada seninya ya, Mas ya. Hutang itu untuk penyemangat kita ya, Mas. Jadi ya gitu, Mas. Ya boleh hutang, tapi ya itu tadi kita harus konsisten gitu. Terus karena apabila orang yang sakit di rumah sakit ini kan selain ada dokter yang muter-muter tukang ngontrol itu ya, ada bapak bidan, bu bidan dan perawat segala macam, itu yang jenguk atau yang yang keluarga yang menunggu itu kan dikasih tahu pasien bagaimana supaya tenang. Itu dampaknya ke situ ya, biar cepat sembuh ya. Psikologisnya dijaga, jangan sampai mikir yang tidak Pak, biar nanti cepat sembuh. Itu ke arah sana ya. Jangan dibebani lah gitu. Jadi kalau misalkan ada perawat ini biasanya kan guyon ya, Bu ya. Yang saya lihat apalagi di RSUD Swandowapati saya lihat juga gitu guyon. Utangnya gak usah dipikir Pak, nanti biar cepat kondur kan gitu. Ternyata itu juga ada ilmunya ya, Bu ya. Saya baru tak pikir-pikir oh ya masuk akal juga, karena psikologis ini harus terjaga. Jangan sampai mikir malah nggak pulang-pulang nanti repot ya, Bu ya. Betul, Pak. Terus lanjut ya, Mas ya. Ini yang harus dibatasi dan dihindari orang yang menderita sakit mah ya, Mas ya. Itu pembatasan konsumsi lemak. Nah, makanan yang tinggi lemak itu contohnya nomor 1 gorengan. Ya, Mas ya. Terus ya mie ayam, itu bakso juga. Terus makan jeroan. Makan makanan yang berlemak tinggi, minum susu full cream itu kan. Terus sekarang ini ada minuman kekinian ya, Mas ya. Yang jumbo-jumbo itu ya gelasnya. Dan itu sekarang dikerubuti anak-anak karo pas pulang, Bu. Laris manis itu luar biasa. Sampai antri pakai nomor ya, Mas ya. Ada kirinya, Bu, luar biasa itu. Ini juga harus kita waspadai ya, Bu ya. Iya, itu kan juga tinggi lemak itu, Mas, gitu. Padahal anak-anak zaman sekarang itu sukanya mie jelas sekarang ya, makan nasi udah males, makannya mimian, terus pedes juga, level-levelan itu ya. Dan anak sekarang sukanya pedes semua, Bu. Iya, makanya terus galak-galak anak sekarang lebih. Kesenggol sidik langsung. Semoga saja di Pati ini ya terkontrol. Tapi kita bersyukur, Bu ya, karena memang banyak pihak yang mencoba untuk masuk memikirkan ke arah sana, sehingga anak sekolah kan tidak boleh jajan seenaknya sekarang. Sudah di kantin sekarang, kantin sehat gitu. Di kantin dicek oleh para ahli ini makanannya sesuai standar. Harapannya kan generasi kita bagus-bagus ya, secara fisik. Diberikan menu seimbang. Jadi tidak, tapi kan kadang di sekolah sudah menyediakan gitu. Terus langsung pulang sekolah nge-grab. Udah nggak bisa dikontrol ini, Bu ya. Di rumah disediakan orang tua makan makanan sehat, dia males ngoten kan, dia beli sendiri. Gitu. Padahal orang tuanya sering dengerin Ruang Gizi yang repot, karena kalau sudah di rumah kan PR-nya orang tua ya, Bu ya.
Ini memang luar biasa. Baik, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi karena memang puasa ini Mitra Pas, kalau ngedul atau apa istilahnya ya, bogel atau membatalkan itu bayar loh Mitra Pas, kodok namanya ya. Jadi jangan dibuat remeh, makanya kita perhatian bagi rekan-rekan, bagi teman-teman yang memang punya riwayat mah. Ini pasti mikir, aduh puasanya nanti gimana, semoga saja ya Allah nggak kambuh gitu. Soalnya kalau kambuh ngedulnya itu, potensi ngedulnya itu besar ya Bu ya untuk membatalkan karena sakitnya nguling-nguling luar biasa. Seputar mah tadi sudah disampaikan, kalau kopi minumnya juga hati-hati ya. Kemudian juga hal yang bersoda, apalagi yang kita tahu sekarang makanan-makanan yang manis banget, ada topping-toppingnya itu sedang dicintai anak-anak didik kita Mitra Pas. Nah, mohon pencerahannya, mungkin ada beberapa hal lain yang harus kita waspada lagi Bu, monggo. Baik, terima kasih Mas Ari. Saya akan melanjutkan untuk makanan yang perlu dihindari. Ini seperti makanan yang mengandung gas tinggi. Itu seperti sayuran-sayuran mentah, kayak yang biasanya kan suka itu kalau makanan yang cepat saji ada lalapannya. Nah itu sebaiknya dihindari kalau untuk penderita mah. Terus untuk sayuran seperti kol, kembang kol, sawi, sayuran nangka, durian, nantas, buah yang diawetkan itu juga harus dihindari untuk penderita lambung. Selain itu tadi minuman berkafein juga sudah disampaikan tadi. Kafein itu maksudnya yang kayak kopi-kopian tadi ya Bu ya? Kopi itu bisa menaikkan asam lambung juga. Terus minuman yang bersoda dan beralkohol. Selain itu yang bagi yang suka merokok ini rokok itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Karena apa? Karena dalam rokok itu ada nikotinnya. Nah, nikotin ini bisa menghalangi timbulnya lapar. Jadi kalau sudah merokok, nanti biasanya dia tidak akan terasa lapar. Biasanya sambil ngopi dan merokok. Nah, itu cocok. Nanti biasanya tidak akan lapar. Nanti asam lambungnya bisa naik. Selain itu, makanan yang sulit dicerna itu seperti apa? Seperti makanan-makanan manis, kue tart, atau minum-minuman yang sekarang tadi yang lagi viral itu ya Bu ya? Viral, minum-minuman itu tinggi sekali kandungan gulanya, itu sangat harus dihindari bagi penderita mah, karena itu bisa meningkatkan asam lambung. Nah, itu untuk makanan-makanan yang perlu dihindari. Nah, sekarang kita masuk ke tips untuk menjaga puasa agar aman dan lambung kita terjaga. Yang pertama itu kita tidak melewatkan makan sahur. Harus makan sahur itu bagi penderita penyakit mah wajib hukumnya harus sahur. Sudah wajib malah ya Bu ya. Wajib dari sudut pandang ahli gizi ya, medis ya Bu ya. Soalnya kalau nanti dia tidak sahur, itu nanti perutnya kosong dalam jangka waktu yang lama, bisa menaikkan asam lambungnya. Itu kan menjadi bekal buat tubuh sepanjang hari sahur itu Mas. Jadi dia paling tidak harus ada asupan yang masuk untuk menjaga agar asam lambungnya itu tidak naik. Kalau bisa itu Mas, sahurnya itu mau mendekati imsak, mepet-mepet itu ya Bu ya, sesuai sunahnya itu teman-teman. Sudah diperingatkan sebetulnya ya. Karena kan itu tadi untuk bekalnya nanti satu hari full kan puasa gitu. Durasinya lebih tahan lama ya Bu ya, kalau mendekati gitu, jangan awal-awal. Mendekati imsak, tapi makannya tidak boleh tergesa-gesa. Jadi makannya harus betul-betul perlahan, kondisi tenang. Jadi mungkin bagi penderita mah bisa bangun lebih awal agar makannya itu tidak tergesa-gesa. Mungkin bisa dicicil nanti makan apa dulu, nanti pas mendekati imsak tidak tergesa-gesa harus makan apa-apa gitu ya. Terus yang kedua, mungkin buka puasa itu tepat waktu. Jangan menunda-nunda pun dalam Islam pun kalau misalnya sudah ada azan itu langsung bisa langsung buka. Tapi bukanya pun jangan terlalu langsung kalap Mas. Biasanya jangan makanan berat. Ya, mungkin bisa ngemil apa dulu. Nanti kurma setelah, ya boleh. Favorit ini ya kurma memang di mana-mana ya. Nanti setelah salat maghrib baru
makan besar. Jangan sampai kebalik, biasanya kalau kita kan habis makan yang enak-enak, artinya zat gizi yang daging-dagingan masuk, minumnya teh Bu. Katanya kurang tepat ya. Iya, gitu. Karena percuma kita udah makan yang bagus-bagus, diminumi teh katanya kurang pas gitu, luruh ya. Zat vitamin A-nya kalau tidak salah dan segala yang lain yang daging-dagingan ini. Oke, silakan dilanjut kembali Bu. Ya, terus itu berbukalah dengan makanan yang baik atau makanan yang dianjurkan. Ya, makanan yang dianjurkan itu bagi penderita MAH itu makanan-makanan tak seperti tadi, tidak mengandung kafein, tidak menimbulkan gas, yang aman bagi lambung. Terus kadang kan kita kalau pas puasa, kalau siang itu lapar mata ya, ada apa-apa dibeli, ini kayaknya enak, kita beli, ini enak dibeli. Nah pas buka puasa dimakan semuanya, nah itu yang tidak boleh bagi penderita MAH. Nanti lambungnya bekerjanya lebih keras lagi kalau kita makannya terlalu banyak pas buka puasa itu ya. Nah tadi makan dengan perlahan, pada saat buka juga begitu. Tadi pas sahur kita sahurnya juga perlahan. Kalau pas buka puasa kita juga makannya jangan kalap tadi nggih, semuanya dimakan, kita makannya perlahan-lahan, kita nikmati aja, jangan sampai semuanya tergesa-gesa ini enak ini enak. Nah itu juga tidak boleh. Kalau bisa konsumsi makanan yang berserat tinggi Mas. Nggih, jadi seperti nasi merah, terus biji-bijian gitu, roti gandum, buah, sayur dan kacang-kacangan. Terus sebaiknya kurangi konsumsi lemak, maksudnya biasanya kalau puasa beli gorengan. Nah itu adzan minum terus langsung makan gorengan habis 4, habis 5. Padahal kalau orang MAH itu harus dihindari gorengan-gorengan ini ya Bu ya, lemak-lemakan ini. Iya, kalau bisa, kalau mau menggoreng itu bisa diganti minyaknya dengan minyak zaitun, minyak wijen, minyak jagung gitu. Oke, MAH ini kambuhnya setelah kita makan langsung cespleng kambuh atau beberapa waktu lama? Karena kadang kan begini Bu, kita ketemu sama orang-orang yang bisa dikatakan, apalagi ahli hisap nih ya, perokok nih Bu ya. Saya ngerokok nggak apa-apa nih. Nah tiba-tiba deket-deket berbuka puasa kurang 20 menit 30 menit MAH-nya kambuh. Kadang orang-orang seperti ini kayak gitu. Saya biasanya ngerokok nggak masalah kayak gitu Bu. Itu ada beberapa hal yang tidak cespleng langsung kumat gitu ya Bu ya. Tapi membutuhkan waktu beberapa jam gitu baru kumat kayak gitu ya. Oke, makanya hati-hati jangan disepele, karena memang kadang kan kalau ketemu orang yang model kayak begini susah ya Bu ya. Bandel ya dibilangin. Oke. Gitu. Artinya kalau misalkan tidak hanya rokok, kita keluar rumah ada polusi udara juga bisa ini ya Bu ya, membuat MAH ini kambuh juga bisa artinya Bu, atau bagaimana? Kalau gini Mas, kalau pas udara non sewu, kalau cuaca kayak gini panas hujan itu juga nggak bagus dan dengan kondisi fisik kita. Ada orang tertentu yang seperti ini ya Bu? Iya kan, kehujanan terus masuk angin, nah itu bisa pemicunya, bisa kalau orang MAH terus langsung drop bisa Mas. Itu kan dia kehujanan tadi belum makan, kehujanan masuk angin, nah itu akhirnya tambah lagi kena kemana-mana ya Bu ya. Ya masuk angin, ya MAH-nya kumat, demam segala macam. Oke. Karena memang itu rentetan ya Bu ya. Oke. Baik, nanti akan kita kupas lebih dalam lagi Mitra Pas. Dan untuk Anda, terima kasih ada Mbak Andica sudah membagikan video kita. Kemudian juga yang sudah bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan terus menunggu Anda bisa berdiskusi ya melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277 999 101. Kami terus pantau. Kemudian untuk line telepon di 0295 385 877. Ini yang sudah bergabung dari Mas Adit. Ibu mohon pencerahannya, kalau misalkan makanan yang ada parut-parutan kelapanya, ini kan biasanya banyak Bu dijual, kemudian ada beberapa keluarga yang bikin. Itu apakah bisa memicu untuk MAH ataukah tidak? Dan makannya juga nggak banyak kok, paling habis satu porsi yang kecil itu loh Bu, yang diwadahi daun pisang. Mohon pencerahannya, artinya kayak gedok-gedokan gitu atau klepon kayak gitu. Oke, lopes dan lain sebagainya, yang karena memang makanan ini kalau tanpa kelapa kurang sip ya Bu ya. Oke, nanti akan kita bahas. Nah tadi yang sudah bergabung tadi mana nih, dari Pak Adit atau Mas Adit menanyakan
apakah makanan berbahan parutan kelapa ini biasanya kan dijual dan makanan-makanan yang cukup familiar ya untuk berbuka puasa. Ini bisa bikin kita mahnya kumat atau bagaimana Bu? Mohon pencerahannya. Nah, kalau misalkan mahnya kumat, apakah ada batasan-batasan tertentu atau bagaimana ini? Mohon pencerahannya Bu, monggo. Baik, terima kasih Mas Adit. Saya akan mencoba menjawab. Ini tadi pertanyaannya makanan yang ada parutan-parutan kelapanya. Nah, ini yang jadi masalah itu kalau untuk parutan kelapanya mungkin masih diperbolehkan. Tapi yang jadi masalah itu temennya parutan kelapa itu apa? Misal kayak getuk. Nah, kalau getuk itu emang kalau untuk penderita MAH, getuk itu kan dari ketela nggih. Kalau ketela sendiri itu kandungan gasnya kan tinggi. Jadi itu tidak diperbolehkan bagi penderita MAH. Malah tidak diperbolehkan nggih ketela. Harus dihindari nggih, ketela rambat, ketela pohon itu kandungan gasnya tinggi. Jadi itu perlu dihindari bagi penderita MAH. Terus kalau yang tadi apa? Yang klepon itu kan terbuat dari tepung ketan nggih Mas nggih. Tepung ketan itu juga bagi penderita MAH harus dihindari. Karena dia terbuat dari ketan-ketan itu kandungan gasnya juga tinggi, tidak bagus juga bagi penderita MAH. Kalau misalnya kayak santan-santan itu pun juga harus dihindari. Kalau sudah jadi santan ya Bu ya? Kalau jadi santan itu yang perlu dihindari. Misalnya berbuka dengan kolak. Kolaknya itu kalau bisa santannya jangan terlalu kental banget. Kentalnya yang bening-bening aja. Mungkin bisa dipilih kolak pisang itu yang paling aman. Kalau kolak kan biasanya ada ketela juga ya. Bisa dipilih mungkin kolak pisang sama kolang kaling ya. Stop pisang juga bisa. Itu malah aman. Itu sih. Stop itu yang kayak sirup, ada sirupnya atau yang bagaimana ya Bu ya? Enggak, pakai kayu manis, pakai gula pasir gitu, pakai cengkeh. Ini juga marak ya kalau pada saat buka puasa ya, banyak yang takjil ya. Oke. Jadi ada alternatif kalau misalkan kolak kok bermasalah bisa beralih ke setup. Oke, lebih cenderung aman, bisa diajak temenan lah bagi penderita MAH ini ya. Dan Mitra Pas ini hati-hati umbi-umbian kayak ketela berbahan ketan-ketanan ini juga kurang pas ya, rada ini ya bisa memicu MAH bagi penderita MAH ya. Nah baru tadi yang ditanyakan kelapanya, artinya malah kemana-mana ini. Kalau kelapanya rada aman-aman aja, temennya yang merepotkan tapi ini ya. Tapi harus jangan kebanyakan Mas, biasanya kalau getok kan kelapanya banyak toh itu diwurke kan. Nah gitu, sebaiknya sedikit aja gitu, secukupnya, jangan berlebihan. Oke. Terlalu pedas juga jangan. Ya, pedas kecut gitu. Sedang-sedang saja. Oke. Silakan dilanjut kembali Bu. Mungkin ada beberapa yang penting juga ini, yang daripada nanti kelewatan sebelum kita closing ini. Lanjut ya, yang tipsnya. Itu tadi yang makan dengan porsi kecil ya Mas ya. Tadi belum ya. Tadi kan baru makan dengan perlahan ya. Sekarang porsi kecil. Jadi jangan sampai balas dendam ya Bu ya. Gitu. Jadi kalau makanan pembuka itu kalau bisa makannya secukupnya. Jadi kalau makan sudah minum gitu, terus makan kurma 1-2 baru sholat. Terus makan buah gitu nggak apa-apa. Makan buah apa makan setup gitu baru sholat gitu. Makanya berproses pelan-pelan gitu maksudnya Bu ya. Jangan langsung diajar di depan nanti pada saat sholat langsung nasi minum air panas apa minum teh langsung makan deg-deg. Aduh, nanti kan asam lambungnya naik gitu. Harus bertahap pelan-pelan gitu ya. Ada prosesnya ya berarti. Iya, jadi makanya dipilih makan dengan porsi kecil. Kecil-kecil tapi terus ya Bu ya. Pokoknya sekiranya cukup lah. Iya, gitu. Terus jangan langsung tidur. Biasanya kalau setelah sahur balas dendamnya terus tidur setelah sholat subuh gitu. Apalagi pas awal-awal puasa memang cobaan yang luar biasa ya Bu ya. Iya itu kan pasti tongtean, begadang, tadarusan gitu ya Pak ya. Jadi kalau tidur kita bisa mensiasatinya setelah nanti duhur Mas. Nah itu baru bisa tidur siang ini ya. Wajar ini kalau ini seperti biasa ya Bu ya. Gitu. Oke. Karena kalau misalkan tidur ini juga kurang bisa membahayakan bagi penderita MAH ini ya, asam lambung naik ya. Iya bisa. Kalau setelah sahur langsung tidur nanti asam lambungnya bisa naik, terus malah mual, muntah,
Nah, itu. Nah, ini bagi penderita mah juga harus tahu strateginya. Terkadang kan begini, kenapa sih Mbak nggak puasa? Kenapa sih Mas nggak puasa? Aku nggak kuat, mah aku kambuh karena memang nggak tahu strateginya, Bu. Di situ ternyata ya. Kalau gitu ya nggak puasa-puasa terus nanti. Iya, padahal kalau orang mah itu masih boleh puasa, Mas. Ya cuma itu tadi ada tips-tipsnya yang sudah kita kemukakan tadi. Termasuk tidur harus dijadwal juga. Iya, gitu. Jangan terus setelah makan sholat tidur gitu. Jadi mendengarkan itu dulu tausiah gitu. Oke. Ya. Ada lagi Bu? Mungkin tambah satu lagi sebelum kita closing. Ini kesimpulannya ya Mas ya. Kesimpulannya jangan takut untuk berpuasa bagi penderita mah. Terus jadikan puasa kita ibadah nggih Mas nggih. Karena itu kan wajib bagi orang umat muslim. Oke, yang tidak kena uzur karena memang kalau puasanya ini kok sakit saja tidak puasa itu ngutang. Harus dikodok ya Bu ya. Kalau kodoknya bisa diganti beras nggak apa-apa Mas. Ini orang-orang kan wajib. Ini susah. Ini kan wajib ya Mas ya. Kalau orangnya masih hidup kita harus membayarnya dengan puasa. Oke, dan ini yang harus diperhatikan. Jadi intinya ikhtiar lah, semoga saja nggak kambuh ya. Sudah diberikan tipsnya. Dan ya kita sama-sama berdoa karena memang umur-umur 40 ke atas ini memang rada-rada error-error dikit nih Bu. Mulai heng-heng ya. Terkadang ininya biasanya dulu nggak masalah, kok tiba-tiba sakit inilah sakit ini. Entah itu emah atau apa mulai bermunculan karena memang dulunya kita sudah apalagi yang kakung-kakung ini dulunya anak-anak muda selalu ngerokok gitu ya. Terus minum sesuatu yang kayak di TV-TV itu. Iya kan sekarang marak kafe-kafe toh Mas. Itu kayak ya warkop kan banyak. Jadi di sela-sela dia ngopi jagungan soda-sodaan itu juga. Oke, karena minum kalau nggak soda nggak seger karena kayak makan iklan Bu. Padahal air putih juga sudah seger sebetulnya ya. Oke. Dan ini yang cukup penting Mitra Pas ya untuk kita pahami, ternyata ada tips dan semoga ini bermanfaat. Ibu terima kasih sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Ibu Lili Rusidar Sarjana Gizi dan Ibu Ari Festianita Ahli Madya Gizi dari UPT RSUD RAA Suwondo. Pati matur suwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra Pas, cukup berharga dan penting sekali. Harapannya untuk penderita mah juga ikhtiar berpuasa. Ada tipsnya bisa Anda aplikasikan yang tadi disampaikan. Kalau habis sahur jangan langsung tidur, berbahaya ternyata ya. Asam lambung naik, kumat, waduh nguling-nguling, puasanya ngedul lagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, semoga bermanfaat. Saya Rifanili pamit, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.